Kali ini, di video ini, kita akan lanjutkan pembicaraan kita mengenai alat evaluasi keuangan. Hari ini kita akan bicarakan 3 alat, yaitu profitability ratio, payback period, dan break-even point. Nah, kita mulai dari yang pertama, profitability ratio. Seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, nanti hasilnya kita buat di bawah sini. Sudah saya siapkan ini profitability ratio di sini. Ya, sekarang kita hitung. Kebetulan dari perhitungan kita sebelumnya, ini saya menggunakan file Excel yang sama. Kebetulan dari perhitungan sebelumnya, pada waktu kita menghitung gross benefit cost ratio, net benefit cost ratio, kita sudah menghitung present value dari cost, present value dari capital, dan present value dari benefit. Jadi data untuk menghitung profitability ratio itu sudah ada. Karena profitability ratio itu rasio antara present value dari benefit dikurangi cost dibagi present value dari capital. Ini angkanya sudah ada, totalnya di bawah juga sudah ada. Sehingga kita tidak menghitung lagi satu persatu, mencari discount factor dan seterusnya, tidak perlu. Langsung kita hitung hasilnya. Oke, mari kita mulai hitung hasilnya. Ini saya split di sini dulu supaya perpindahannya nyaman. Lalu saya tulis nanti hasilnya di sini. Berarti kita hitung rasionya. Pertama, kita cari present value dari benefit dikurangi present value dari cost. Ini saya geser lagi ke sana, kita cari yang tadi sudah kita lihat. Ini present value dari benefitnya ini, dikurangi present value dari cost, ini dibagi dengan present value dari capital. Kita dapatkan di sini angkanya 129,153. Artinya dari sisi profitability ratio, break ini bagus, break ini layak karena angkanya lebih besar dari 1. Artinya present value dari benefit dikurangi cost itu lebih besar daripada present value dari capital. Sekarang kita lanjutkan dengan payback period. Payback period itu adalah jumlah periode yang menyebabkan akumulasi benefit dikurangi cost itu lebih besar daripada capitalnya. Ya, perlu waktu berapa lama, perlu periode berapa lama. Nah, sebenarnya present value dari benefit sudah ada, present value dari cost sudah ada, sehingga di sini kita tidak perlu hitung lagi satu persatu mengalikannya dengan discount factor, tapi kita langsung saja hitung di sini. Present value dari benefitnya, kita cari present value dari benefit ini dikurangi present value dari cost, present value dari cost, kita dapatkan, lalu kita copy ke bawah supaya dapat semua periode. Ya, kita dapatkan ini present value dari benefit dikurangi cost. Ya, kita langsung hitung karena datanya sudah ada. Kita tidak perlu hitung dari awal mengalikannya dengan discount factor atau mencari discount factornya, tidak perlu karena semuanya sudah dihitung sebelumnya. Langsung. Kemudian akumulasinya, berarti kalau pas bulan ke-0 itu akumulasinya ya hanya didapatkan dari ini. Pada periode yang bersangkutan, dan tinggal saya copy ke sini. Lalu kalau bulan ke-1, akumulasinya berarti gabungan dari bulan sebelumnya yang ini, ditambah bulan bersangkutan, atau periode bersangkutan yang ini. Berarti ini adalah akumulasi yang sudah terjadi sampai dengan bulan ke-1, yaitu tadi gabungan dari yang atasnya ini, bulan ke-0 ditambah bulan ke-1. Nah, untuk selanjutnya ini tinggal di copy ke bawah saja. Otomatis nanti yang bulan kedua itu
penjumlahan dari yang bulan ke-1 ditambah bulan kedua atau bulan bersangkutan. Ini saya copy ke bawah. Sampai sini. Oke, sekarang kita lihat ini. Berarti akumulasi benefit dikurangi cost pada bulan ke-0, saya geser ke sini supaya kelihatan. Pada bulan ke-0 itu 0. Pada bulan ke-1 6 juta. Bulan kedua 36 juta. Pada bulan ketiga 66 sekian juta. Padahal yang kita perlukan adalah waktu yang diperlukan untuk menghasilkan akumulasi ini yang cukup untuk menutup present value dari kapital. Kita tahu present value dari kapital, kita lihat lagi ke sini. Present value dari kapitalnya ternyata adalah 39 juta. Berarti kita cari periode yang cukup untuk menutup itu. Saya geser ke sini lagi supaya kelihatan jelas. Ini. Kalau 6 juta berarti belum sampai 39 juta. 36 juga belum. 66 sudah lebih. Berarti periode mestinya antara 36 dan 66 ini. Berarti saya kasih tanda. Saya beri warna kuning. Lalu ini periodenya juga saya beri warna kuning. Berarti antara bulan kedua atau bulan ketiga. Kalau kita pengen tahu hitungan kasarnya saja, katakan saja payback periodnya adalah 3 bulan. Karena setelah 3 bulan itu dananya sudah cukup untuk menutup kapitalnya. Bukan bulan kedua, karena bulan kedua baru 36 belum cukup. Baru cukup setelah bulan ketiga. Tapi seandainya kita ingin tahu persisnya, berapa harinya, itu kita perlu lakukan interpolasi. Kita geser ke bawah. Tadi sudah kita siapkan payback periodnya di sini. Ini sebenarnya tadi kita tulis 3 bulan saja sudah cukup. Tapi untuk tepatnya kita lakukan interpolasi. Yaitu seperti yang dijelaskan sudah di slide. Itu periode yang bawahnya yang 2 bulan. Ditambah nanti sebuah rasio perbandingan. Saya ketik di sini. Ini adalah sesuatu dibagi sesuatu. Yang atas itu adalah present value dari kapitalnya. Saya cari lagi present value dari kapital. Ini dikurangi akumulasi yang bawah. Saya geser. Akumulasi yang bawah yang 36 ini dibagi selisih akumulasinya yang atas dikurangi yang bawah. Maka kita dapatkan ternyata payback periodnya adalah 2,07 bulan. Ya, 2,07 bulan. Nah, kalau kita ingin tahu harinya, maka ini splitnya saya buka dulu supaya kelihatan. Ya, supaya kelihatan persisnya berapa, maka untuk tahu harinya berarti ini 2 bulan, lebihnya berapa hari? Dalam 1 bulan kan ada 30 hari, maka jumlah harinya adalah ini sisanya 0,7, berarti saya tulis 0,07 dikalikan 30 karena dalam 1 bulan ada 30 hari. Berarti ternyata lebih tepatnya payback periodnya adalah 2 bulan 2,1 hari. Lalu kalau misalnya pengen tahu berapa jam ya berarti ini masih ada berarti 2 bulan 2 hari ditambah ini ada sisa 0,1 karena dalam 1 hari itu ada 24 jam berarti 0,1 dikalikan 24 jam dapat berapa jam ya dan seterusnya. Itu berarti proyek kita memiliki payback period 2 bulan 2 hari. Kemarin dalam penjelasan di slide, bukan kemarin, tadi dalam penjelasan di slide sudah kita lihat bahwa untuk mengetahui payback periodnya ini bagus atau tidak dibandingkan dengan angka pembanding.
Salah satu angka pembandingnya adalah pre-existence. Jadi kalau pre-existence itu payback periodnya misalnya 1 bulan, sedangkan ini hasilnya adalah 2 bulan, berarti proyek ini bukan proyek yang bagus. Tapi kalau misalnya pre-existence-nya misalnya ternyata 1 tahun, ini 2 bulan, berarti ini bagus karena lebih baik dari proyek yang sejenis. Selanjutnya kita akan hitung break-even point. Ya, break-even point konsepnya adalah kuantitas dari output yang terjual yang menyebabkan total revenue-nya sama dengan total cost. Jadi artinya break-even point itu ingin mencari proyek ini perlu menjual berapa supaya total revenue-nya itu sama dengan total cost-nya. Tergantung kita basis perhitungannya apa, mau per bulan, mau per tahun, tapi karena kita sudah gunakan per bulan di sini ya kita bicarakan per bulan. Yang kita cari adalah break-even point per bulan. Nah, misalnya kita tulis secara lebih rinci di bawah sini, saya sudah buat perhitungannya. Nah, ini sudah ada keterangannya. Break-even point itu adalah total revenue dikurangi total cost. Total revenue-nya apa? Dalam proyek kita ini, dalam proyek kita itu adalah total revenue itu adalah kuantitasnya, kuantitas output-nya, ini di sini, dikalikan harga yang kita terima dari penjualan itu. Dalam asumsi yang sudah kita buat, saya geser ke atas, ini, bahwa sekali konsumen datang, satu kuantitas datang, ya, itu harga makanan yang kita terima, harga jualnya adalah 12.000. Minumannya 3.000. Berarti satu kuantitas atau setiap satu konsumen datang, satu pelanggan datang, itu kita terima dari makanan 12.000, terima dari minuman 3.000. Berarti ini angkanya adalah Q, kuantitasnya, kuantitas porsinya satu konsumen, dikalikan dengan 12.000 dari makanan dan 3.000 dari minuman. Asumsinya setiap kali konsumen datang itu membeli satu porsi makanan dan satu porsi minuman. Berarti Q dikalikan ini. Lalu biayanya bagaimana? Biayanya ada macam-macam. Pertama, ada untuk kapital 39 juta. Perlu kita ingat 39 juta itu akan berlaku atau akan dapat digunakan selama umur proyek dalam asumsi kita. Jadi selama 96 bulan. Kita lihat ke atas lagi. Kapitalnya 39 juta ini berlaku sampai akhir pada periode ke-96. Sehingga kalau kita ingin lihat bulanannya, berarti ini 39 juta dibagi 96. Lalu berikutnya, kita ada biaya tetap sebesar 25 juta. Kita lihat lagi, asumsi biaya tetap. Ini ada biaya tetap 25 juta ini per tahun. Berarti kalau per bulannya berapa? Dibagi 12. Ini 25 juta dibagi 12. Lalu di samping itu ada biaya juga yang lain, biaya tetap bulanan 6.350.000. Itu dari sini. Ini. Dalam satu bulan ada biaya tetap 6.350.000, maka kita tambahkan juga ini di sini. Dalam komponen biaya ini total cost. Ini. Jadi ada ini 39 juta per tahun dibagi seluruh periode kita dibagi 96. Yang per tahun yang ini 25 juta dibagi 12 ditambah bulanannya ini. Jadi semuanya sudah dalam per bulan ini. Ditambah ada biaya variabel. Variabelnya apa? Di sini sudah ada dalam asumsi kita. Biaya variabelnya itu untuk satu porsi makanan 5.000, satu porsi minuman 500. Berarti setiap kali konsumen datang kita mengeluarkan biaya variabel 5.000 ditambah 500 sehingga di sini ditulis 5.000 ditambah 500 dikalikan Q, dikalikan kuantitasnya. Dianggap setiap kali konsumen datang memesan satu porsi makan dan satu porsi minuman. Nah, ini secara matematika kemudian kita bisa sederhanakan. Ini 12.000 tambah 3.000 ini 15.000. Terus ini 39 juta bagi 96 ditambah 25 juta bagi 12 ditambah 6 juta sekian ini dijumlahkan jadi
Rp8.839.583,33. Ini gabungan dari yang ini, kapital dan biaya tetap. Lalu yang variabel ini 5.000 tambah 500 jadi 5.500 Ki karena dikalikan Ki. Kemudian ini 5.500 Ki kita pindah ke kiri sehingga jadi 15.000 dikurangi 5.500 adalah 9.500 Ki. Sama dengan 8 juta sekian ini. Lalu kita bisa tentukan Ki-nya berapa. Ki-nya adalah 930,48. Ini break even point-nya, artinya dalam 1 bulan kalau kita bisa menjual 930,48 porsi makanan minuman ya, itu penerimaan kita cukup untuk menutup semua biaya. Tapi karena angka 930,48 ini tidak lazim untuk mengukur porsi, tidak ada porsi 0,48, maka dibulatkan ke atas menjadi 931. Jadi break even point-nya adalah 931 porsi makanan dan minuman dalam 1 bulan. Atau kalau dibuat ilustrasinya dalam Excel ini bisa, ini total cost. Total cost-nya tadi saya tulis sekarang di sini terdiri dari tadi ada kapital, ada biaya tetap, ada biaya variabel. Saya tulis dulu yang kapital. Ya, yang kapital di sini. Yang kapital itu adalah ini saya cari di atas lagi 39 juta dibagi periodenya yang terakhir adalah 96. Ya. Ini itu kapitalnya. Ditambah tadi sudah kita bicarakan biaya tetap yang per tahunnya yang 25 juta ini dibagi 12. Lalu ditambah lagi biaya tetap yang bulanan. Yang bulanannya 6.350.000 ini. Ya, ini yang bulanan karena yang kita cari adalah bulanan, jadi tidak perlu dibagi apa-apa. Lalu saya kurung, saya gabungkan, ditambah sekarang yang variabel. Yang variabel saya jadikan satu juga dalam kurung. Variabel itu adalah nanti sesuatu dikalikan kuantitasnya. Kalau kuantitasnya saya tempatkan di sini, ini BEP ini sudah saya siapkan, saya tempatkan di sini, berarti dikalikan ini. Ya. Nah, berarti kuantitas ini, C160 ini, sel C160 ini dikalikan biaya variabelnya. Biaya variabelnya per unitnya, tadi sudah kita lihat ini untuk makanan 5.000, ditambah minuman 500. Ya, berarti ini biayanya sudah semua. Tinggal kita enter. Nah, biayanya ini. Ini BEP-nya masih kuantitasnya masih saya tulis 0. Artinya apa? Kalau proyek ini itu tidak menjual apa-apa dalam 1 bulan, total cost-nya itu adalah sekian. Karena Ki-nya tadi C160-nya diasumsikan 0. Sekarang total revenue-nya. Total revenue-nya tadi adalah harga dari penjualan kita dikalikan kuantitas. Kuantitasnya di sini. Ya. Nah, harga penjualan kita tadi adalah ini. 12.000 untuk makanan ditambah 3.000 untuk minuman. Kita enter. Nah, ini kelihatan bahwa kalau yang dijual 0 ya penerimanya juga 0. Gitu. Nah, lalu ini untuk sekedar melihat apakah betul-betul tercapai BEP, apakah total revenue sama dengan total cost. Maka ini ditulis total revenue kurangi total cost. Kalau 0 berarti kan sama. Total revenue dikurangi total cost. Nah, ini angkanya belum 0. Ya, ini supaya jadi rupiah, kita masukkan rupiahnya. Di sini saya cari ini rupiah. Nah, ini masih negatif. Ya, berarti misalnya saya isi di sini 100, 1 bulan 100 porsi makanan dan minuman, ini masih
negatif, artinya belum tercapai break even point. Ya, ini saya buat rupiah juga. Ya, lalu kalau 500 porsi sebulan belum break even point. Tapi kalau 1000 porsi, maaf, ini salah tempat. 1000 porsi hasilnya positif. Ini lebih dari break even point. Nah, tepatnya berapa? Tadi sudah kita hitung, tepatnya adalah 930,48. Kalau kita masukkan angka itu di sini, 930,48, tapi ini sudah pembulatan. Jadi hasilnya nanti hampir mendekati 0. Kalau tepatnya harus memasukkan angka ini dimasukkan supaya persis 0. Nah, tapi kita tidak perlu persis 0, justru yang lebih penting adalah kalau 930,48 kan tidak cukup masuk akal untuk mengukur porsi. Tepatnya adalah 931. Kalau 931 ini total revenue-nya relatif sama dengan total cost. Meskipun angkanya positif, ini paling mendekati 0. Ya, jadi jawabannya untuk break even point-nya adalah 931 porsi per bulan. Dengan jumlah itu, maka total revenue-nya tepat bisa untuk menutup total cost. Sehingga kita bisa hitung, seandainya pengen tahu dihitung per harinya, tinggal kita hitung ini dibagi dalam 1 bulan, misalnya 30 hari, berarti ada 30. Jadi kalau 1 hari laku 31 porsi, itu aman. Artinya kalau itu berlangsung terus, itu proyeknya aman. Paling tidak bisa cukup untuk menutup capital dan cost-nya. Kalau lebih dari itu lebih bagus. Ya. Jadi BEP-nya, jadi bisa dibayangkan proyek itu kalau dalam 1 hari konsumen yang datang itu jumlahnya 31 orang, itu relatif aman. Ya, asal itu berlangsung terus-menerus. Tapi kalau kurang dari itu berarti tidak bagus. Lebih dari itu lebih bagus, semakin besar tentu saja semakin bagus. Atau kalau dalam 1 bulan itu 931 porsi, itu aman. Itu break even point dari proyek kita ini. Semoga bisa jelas. Terima kasih.